Shalom, selamat hari Minggu buat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara Minggu pertama setelah Trinitatis. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dialah yang mencukupkan segala kebutuhan kita melalui berkat-Nya dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Marilah kita memasuki persekutuan melalui ibadah minggu ini. Bersorak-soralah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi di UND nomor 559 ayat 1 hingga ayat 2.
Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi bende nomor 20 ayat 1 dan ayat 2. Perintah Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikianlah perintah Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 1 hingga ayat 2. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami
agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi UND nomor 690 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 hingga ayat 29. Marilah kita memperdengarkannya secara bersahutan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan akan mencelaka dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat dirimu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cacat dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku UND nomor 724 ayat 1. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Amam. Yesus terolong doa, Dia berdosa, disesa dosaku, diberi tonikon, dibuat Marilah kita mendengarkan warta jemaat dan sekaligus doa siapa roh. Warta jemaat bagi kita Minggu 14 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Parjolo Trinitatis. Topik minggu, Pasilima Hamokuson, jauhilah ketamakan. Berikutnya himbauan dan panduan umum. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Yang pertama, marilah kita menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. Yang kedua, bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu, baik pagi, ibadah sekolah minggu dan siang, serta rutin huria seperti pertangan week, PHD kategoria, katekisasi sidik, pertanyaan berhalado beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, tata ibadah minggu dan khotbah minggu akan dibagikan melalui media WhatsApp Group. Yang keempat, persembahan atau pilihan bulanan atau persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara A. Transfer ke Bendahara Huria Maksitwa Edi P. Simanjunta dengan rekening Bank Mandiri seperti tertera di warta atas nama Pontas Edi Simanjunta. B. Mengisi link berikut ini yang tertera di warta. C. Menghubungi sintua lingkungan masing-masing. D. Mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat mulai pukul 9 WIB
ibadah pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan. Sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah, yaitu persekutuan, nyanyian, dan pujian serta doa, itulah yang teramat penting. Yang keenam, marilah kita mengambil hikmah dari apa yang kita alami sekarang, yaitu serangan wabah COVID-19. Sebab di balik peristiwa ini ada yang berharga, diantaranya membangun persekutuan yang akrab dan lebih indah dengan sesi rumah kita, dengan Tuhan, dengan ayah dan ibu, dengan anak atau dengan saudara-saudara. Yang keduanya kita diingatkan betapa penting menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Keempat, sosialisasi new normal AKBP Rogate. Bersama ini para ladu AKBP Rogate akan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah masa pandemi COVID-19 di Kota Tangerang sesuai dengan surat edaran Wali Kota Tangerang nomor 451 garing 1435 bagian Kesra garing 2020 dan berdasarkan hasil rapat para ladu. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui untuk kita laksanakan bersama pada saat kita memulai pelaksanaan ibadah yang direncanakan di bulan Juli yang akan datang adalah yang pertama, ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap minggunya, yaitu pukul 6 WIB, pukul 8 WIB, dan pukul 10 WIB dengan kapasitas maksimal setiap ibadah adalah kira-kira 100 orang. Untuk itu akan dilaksanakan pendataan terhadap jemaat yang akan mengikuti ibadah pertama, ibadah kedua, dan ketiga. Pengumpulan data dilaksanakan oleh dan melalui situasi masing-masing. Data harus sudah masuk di hari Sabtu setiap minggunya pukul 12 WIB. Yang kedua, warga jemaat yang berusia lanjut, yang berusia lebih dari 60 tahun, dan anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun sebaiknya tidak beribadah di dalam gedung gereja terlebih dahulu. Demikian pula halnya dengan warga jemaat yang mempunyai penyakit kronis. Ketiga, bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja, tetap dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Yang keempat, warga jemaat wajib membersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, baik ketika masuk maupun keluar ruang ibadah di berbagai titik lokasi yang telah disediakan. Yang kelima, warga jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak napas dilarang beribadah di dalam gedung gereja. Majelis jemaat akan memeriksa suhu badan warga jemaat yang datang beribadah dan dengan tegas akan mempersilahkan pulang warga jemaat yang suhu badannya di atas 37,22 derajat Celcius. Yang keenam, jemaat yang mengikuti ibadah harus memakai masker, baik masker kain atau medis sepanjang peribadahan, dan tidak boleh membukanya serta diimbau membawa hand sanitizer-nya sendiri. Yang ketujuh, jarak duduk antara warga jemaat yang satu dengan yang lain minimal 1,5 meter ke samping kiri, kanan, dan ke depan dan ke belakang. Warga jemaat tidak boleh duduk berdampingan. Majelis jemaat telah mengatur bangku atau kursi di dalam ruang ibadah serta menandai bagian bangku atau kursi yang tidak boleh diduduki. Yang kedelapan, jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja kiranya menyediakan amplop persembahan dari rumah. Uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan altar. Bagi jemaat yang beribadah di rumah tetap dapat melakukan transfer ke bendahara huriat. Yang kesembilan, semua peserta ibadah, pendeta, majelis jemaat, warga jemaat dilarang keras bersalaman. Yang ke-10, majelis jemaat telah membentuk Satgas Gugus Tugas AKBP Rogate untuk memandu dan mengawasi jalannya protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah. Satgas akan melakukan penyemprotan ruang ibadah secara menyeluruh dengan menggunakan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Demikian sosialisasi bagi kita semua agar dapat kita patuhi demi kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, Satgas Covid AKBP Rogate bersama ini diberitahukan bahwasanya gereja kita telah membentuk Satgas Gugus Tugas AKBP Rogate guna memandu dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Adapun nama Satgas Gugus Tugas COVID-19 AKBP Rogate tertera di warta, dapat kita lihat. Yang keenam,
Ruas Napinda Huria. Sadarion Minggu 14 Juni 2020 Pidado Ruas di Huriata Iman Amang Akyar Desmanuru Inam Citra Angkita Boru Nenggolan Dosa Dana Nasida Imam Beatrice Des Rasal Boru Manurung. Salemon keluarga tinggal di perumahan Gria Jati Uung 1 Blok E nomor 12 Uung Raya Cibodas masuk dalam WIP A. Nasida Pidatu HKBP Batu Kacang Persiapan Resort Letare Anak Pasar Distrik 26 Borneo. Huriata Pasanto Namolateo di keluarga Nasida Anggiatma Gabe Ruas Nama Muru di Huria Nani Dapoton. Yang ketujuh, cara penghiburan. Pada hari ini Minggu 14 Juni 2020 gereja kita akan mengadakan pelayanan penghiburan bagi keluarga Nyonya M. Purwaburu Sidabutar dengan alamat Jalan Omega Raya nomor 146 Cimone Permai dari WA. Tuhan kiranya senantiasa memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedelapan, konseling pranikah bersama ini diberitahukan kepada jemaat AKBP Rogate yang akan melangsungkan pernikahan agar memberitahukan kepada sentuhan lingkungan masing-masing agar dapat melaksanakan konseling pranikah yang dipimpin oleh pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, berbagi informasi. Marilah kita saling mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, baik suka maupun duka di antara kita dengan cara menghubungi pendeta dan para doa AKBP Rogate dengan nomor di bawah ini atau mengisi link berikut. Ini yang tertera di warta. Ini adalah nama-nama yang bisa kita kontak para halado AKBP Rogate. Yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat AKBP Rogate yang ulang tahun, pendeta dan para halado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Yang berulang tahun untuk periode 8 hingga 14 Juni 2020 dan yang berulang tahun pernikahan untuk periode 8 hingga 14 Juni 2020 dapat kita baca di warta kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama, gelar, dan tanggal. Perbaikan dapat disampaikan melalui sentuhan lingkungan masing-masing. Untuk pelayanan diakonia, mohon dukungan doa kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit yang tertera di warta. Biarlah jangan tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk daftar pemberi pilihan kebaktian rumah Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 dapat kita lihat di warta, serta laporan keuangan dapat kita lihat di warta. Untuk jumlah pemasukan Huria, ditambah dana sosial Huria, ditambah pembangunan, ditambah pusat, ditambah transit, terbilang 15 juta rupiah. Imasa titik tim doa anak masa di Huriata, di Bagasan, Nasa Minggon, saya dipasu-pasu di Batam, angka pilihan doa Pak Kobosyota, baik sangat di doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur pada hari ini karena Kau masih berikan kami napas kehidupan, kami bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kami sudah naikkan lagu-lagu pujian, kami percaya biarlah lagu-lagu yang kami naikkan itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Demikian juga Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta kami. Dan firman yang ditaburkan dapat memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa kiranya Bapak selalu memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pendeta kami untuk menyampaikan firman bagi kami pada hari ini. Kami juga berdoa pada hari ini Bapak bagi segenap jemaat AKBP Resort Rogate dimanapun mereka berada Bapak, kami percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Terlebih Bapak kami berdoa di saat pandemi COVID-19 ini, biarlah Bapak selalu memberikan kesehatan bagi semua jemaat AKBP Resort Rogate ya Bapak. Dimanapun mereka berada, kami percaya Bapak selalu memberikan kekuatan, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami. Kami juga berdoa Bapak,
Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Kami percaya Bapa selalu memampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami. Kau berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami untuk melakukan yang terbaik Bapa dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini sudah selesai mengikuti ujian ataupun yang akan mengikuti ujian. Kami percaya Bapa selalu menyertai mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Engkau juga memampukan mereka untuk bisa mengikuti ujian-ujiannya. Demikian juga Engkau berikan nilai terbaik bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan memilih untuk melanjutkan sekolahnya, untuk baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, ataupun yang melanjutkan kuliah perguruan tinggi. Kami percaya juga Bapak akan menunjukkan sekolah yang terbaik bagi anak-anak kami. Demikian juga Bapak, kami berdoa Kau juga mencukupkan kami sebagai orang tua untuk biaya sekolah anak-anak kami, dan juga biaya-biaya yang kami perlukan dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu Bapak, di saat pandemi yang sudah kami jalani 3 bulan lebih, banyak hal yang menghambat kami untuk melakukan kegiatan aktivitas ekonomi. Tapi kami percaya Bapak selalu membukakan tingkat-tingkat berkat bagi kami semua, untuk kami bisa memenuhi segala kebutuhan kami dan juga kebutuhan anak-anak kami. Demikian juga Bapak, kami juga berdoa untuk segala kegiatan pelayanan yang ada di AKBP Resort Rogate ya Bapak. Kau berkati baik Amang Pendeta Resort kami, pendeta fungsional, demikian juga para haladu yang ada di gereja Rogate, Philadelphia maupun di Immanuel Kota Jaya. Kami percaya juga Bapak memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan dan kemampuan sehingga pelayanan ibadah dapat berlangsung dengan baik Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sakit Bapak, yang tertera di warta. Kami juga berdoa khususnya kepada Inang, Nyonya Situmorang, Guru Pargusit dari WIB, serta Grace Sitompul dari WIB ya Bapak. Kami memohon kiranya Bapak memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini dirawat rumah sakit. Biarlah lewat tangan dokter, demikian juga obat-obatan yang dia makan, serta lewat kesehatan yang diberikan orang tuanya Bapak ataupun yang menjaga, kami percaya kami akan melihat kesembuhan pada mereka Bapak di hari yang mendatang. Kami akan melihat sukacita pada mereka. Demikian juga yang sakit menahun, kami percaya juga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan baik yang sakit maupun yang merawat. Kami percaya di hari yang mendatang mereka juga akan sembuh Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi mereka yang mungkin menderita. Kami percaya Bapak juga memberikan kekuatan kepada mereka Bapak. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami ini, terutama kepada Presiden serta pejabat baik di pusat maupun di daerah, untuk bisa Kau berikan hikmat kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik Bapak bagi negara dan bangsa kami ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang bertugas di bidang medis, bidang keamanan, atau di bidang lain yang mendukung untuk bertugas di mengurangi virus pandemi ini Bapak, virus COVID-19. Kami percaya Bapak memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa Bapak, kalau melihat hari-hari ini semakin banyak mereka yang menderita penyakit karena virus COVID-19 ini, kami memohon Bapak kiranya Kau memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga inilah permohonan kami yang terbesar Bapak, untuk kami bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kembali. Kami mohon kiranya kuasa-Mu yang menjamah seluruh dunia ini untuk bisa virus itu dapat berhenti Bapak. Walaupun kalau kami baca banyak hal yang tidak mungkin, tapi kami percaya kuasa-Mu ya Yesus lebih tinggi daripada kemampuan daripada manusia. Tapi kami percaya Kau juga memampukan dokter atau mereka yang bertugas di bidang ilmu pengetahuan untuk memberikan kontribusinya untuk mencari obat-obat untuk mendukung kesembuhan mereka yang menderita COVID ini Bapak. Demikian juga kami percaya Bapak Engkau akan memberkati seluruh kegiatan kami untuk 1 minggu ke depan. Apapun yang kami lakukan, Engkau berkati. Kau jauhkan kami semua dari segala mara bahaya dan dari segala sakit penyakit. Kami menyadari banyak dosa yang kami lakukan Bapak, dalam segala perkataan, perbuatan, dan pikiran dan tindakan kami. Ampuni Bapak setiap menghamba setiap perkara akan Kau berikan kepada kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dan melakukan segala kegiatan kami. Inilah doa dan permohonan kami, ke dalam tangan-Mu kami panjatkan doa kami ini. Amin.
UIN nomor 470 ayat 1 hingga ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, di minggu yang pertama setelah Trinitatis, tertulis di kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 hingga ayat 21. Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkannya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Semua orang tentunya ingin hidup bahagia di dunia ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pasti ingin hidup bahagia. Termasuk saya sendiri. Saya juga ingin hidup bahagia di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mau hidupnya menderita. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai kebahagiaan, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Mungkin kita akan memiliki jawaban-jawaban yang berbeda mengenai ukuran kebahagiaan bagi kita masing-masing. Ada orang yang menjadikan keluarga, keturunan menjadi ukuran kebahagiaan baginya. Ada juga orang yang menjadikan kedudukan, pangkat, jabatan menjadi ukuran kebahagiaan baginya. Tetapi ada juga banyak orang yang menjadikan harta, kekayaan menjadi ukuran kebahagiaan baginya. Karena banyak orang yang merasa dengan kekayaan, dengan harta yang banyak, maka dirinya akan diakui dan dihargai oleh orang yang lain. Sehingga dia ingin bahagia ketika dia mendapat pengakuan dari orang lain, ketika memiliki harta yang banyak, kekayaan yang melimpah. Banyak orang yang merasa juga dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, maka dia bisa mengatur dunia ini. Makanya ada perkataan yang mengatakan hebendo na mengatur negara nina. Uang yang mengatur segala sesuatu, uang yang mengatur negara ini. Dan ada juga perkataan semua urusan membutuhkan uang tunai. Sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dan juga kekayaan. Ada orang yang mengumpulkan harta, kekayaan baginya dengan cara bekerja keras. Ada orang yang berusaha mengumpulkan harta kekayaan baginya dengan cara yang tidak baik. Misalnya dengan cara menipu, mencuri, korupsi. Bahkan ada juga orang yang ingin memiliki harta yang banyak, kekayaan yang melimpah dengan cara mengambil milik orang lain dengan paksa. Karena harta yang menjadi ukuran kebahagiaan baginya, maka banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Bahkan pada akhirnya banyak orang yang mengorbankan hidupnya, kesehatannya, masa mudanya, bahkan keluarganya hanya karena uang, hanya karena harta, hanya karena kekayaan. Sehingga ada sebuah nyanyian sekolah minggu yang saya yakin kita juga pernah mendengarkannya, bahkan kita juga pernah menyanyikannya. Yang judulnya adalah apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Berlomba-lomba untuk mencari uang, harta, kekayaan bagi dirinya sendiri. Yang mungkin pertanyaan kita adalah, apakah salah memiliki uang? Apakah salah memiliki harta? Apakah salah menjadi kaya? Tentu jawabannya adalah tidak salah memiliki uang, tidak salah memiliki harta, tidak salah menjadi kaya. Akan tetapi yang sering terjadi adalah keinginan untuk memiliki harta, keinginan untuk
dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Tidak salah memiliki uang, tidak salah menjadi kaya, tetapi sering sekali keinginan memiliki harta, keinginan menjadi kaya membuat orang-orang menjadi serakah, tamak, hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan menginginkan milik orang lain menjadi miliknya. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini, pada minggu pertama setelah Trinitatis ini, mau mengingatkan kita sesuai dengan topik minggu kita, jauhilah ketamakan. Dan kalau kita membaca di perikop kita, firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 hingga ayat 21, diceritakan tentang ada seorang yang datang kepada Yesus, dan dengan menunjukkan rasa hormatnya dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tentu ini adalah permohonan yang keliru dan salah alamat ketika dia datang kepada Yesus, sebab dia datang memohon kepada Yesus untuk mengumpulkan baginya harta duniawi dengan menginginkan milik dari saudaranya. Oleh karena Yesus hendak memberikan kepadanya pengajaran yang benar tentang keinginannya akan harta duniawi tadi. Sebab Yesus datang bukan supaya manusia mengumpulkan baginya harta duniawi yang pada saatnya akan ditinggalkannya dan hilang, tetapi kedatangan Yesus supaya setiap orang menjadi pewaris kerajaan surga, supaya setiap orang mengumpulkan harta di surga baginya yang tidak akan dimakan ngengap dan juga karat. Kemudian ketika orang datang kepada Yesus, dia mengeluh. Tetapi orang itu mengeluh sebenarnya bukan karena dia tidak memiliki harta yang cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya, akan tetapi dia merasa kurang dan merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki, sehingga dia berkata kepada Yesus, "Katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang memiliki begitu banyak harta, memiliki begitu banyak tanah, tetapi dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri, kepuasannya sendiri. Ketika dia katakan di ayat yang ke-19 itu, "Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Seorang yang begitu kaya, memiliki banyak harta, tetapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada dua hal yang mau kita lihat dari perumpamaan ini tentang orang yang kaya itu, bahwa orang yang kaya itu pertama sekali, orang yang kaya itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena dia melakukan itu, mengumpulkan harta bagi diri sendiri, maka dia itu tidak kaya di hadapan Allah. Mengumpulkan harta bagi diri sendiri, dia itu tidak kaya di hadapan Allah. Sehingga Yesus berkata di ayat yang ke-14, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kehidupan kita tidak bergantung daripada kekayaan itu, tetapi kehidupan kita harus sandarkan atas belas kasihan Tuhan kepada
kemurahan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau tekankan, tidak salah dengan harta, tidak salah dengan kekayaan. Bahkan banyak orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Kalau kita melihat Abraham, Daud, Salomo, Ayub yang diberkati Tuhan dengan begitu banyak kekayaan. Tidak salah, yang salah adalah ketamakan. Makanya saya katakan, waspadalah terhadap ketamakan. Bahkan kalau kita membaca di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya tidak salah, tetapi yang salah adalah kecintaan akan uang yang membuat manusia itu menjadi tamak, menjadi rakus, menjadi serakah. Ada perkataan bijak yang mengatakan, kalau bumi ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dari semua ciptaan Tuhan, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan dari orang-orang yang serakah, dari orang-orang yang tamak, dari orang-orang yang rakus. Karena orang yang tamak, dia selalu merasa kurang dengan apa yang ada padanya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, kita diajak untuk menjauhi ketamakan. Karena apa? Karena orang yang tamak, di dalam kehidupan orang yang tamak tidak ada kasih persaudaraan, tetapi yang ada hanya egoisme, mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Bagi orang yang tamak, hartaku itu adalah milikku dan juga untukku. Sehingga perumpamaan yang dikatakan Yesus tadi tentang orang yang kaya itu dikatakan, dia berkata, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini, sehingga jiwaku akan bersenang-senang. Dia tidak pernah mengatakan, dia memikirkan orang yang lain. Yang ada hanya aku, dan juga aku. Sedikit pun tidak pernah terlintas bagi orang yang tamak untuk memikirkan orang yang lain dengan apa yang dia miliki dalam kehidupannya. Orang yang tamak tidak akan merasa cukup dan dia tidak memikirkan orang yang lain. Kemudian orang yang tamak itu hanya bersandar pada materi saja, hanya bersandar pada harta saja, hanya bersandar pada kekayaannya saja. Padahal dia sudah tegas mengatakan hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Bahkan di Matius 16 ayat 26, Yesus juga pernah berkata, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tetapi orang yang tamak akan terus-menerus memikirkan materi, harta, dan juga kekayaan. Kemudian orang yang tamak itu tidak akan memperdulikan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang dia perdulikan hanya kesenangan dirinya sendiri. Jauhilah ketamakan. Topik minggu kita, jauhilah ketamakan. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita menjauhi ketamakan itu? Yang pertama sekali, kita perlu mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Perlu mensyukuri yang ada pada kita dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Mengucap syukur senantiasa pada Tuhan dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, supaya kita bisa jauh dari segala ketamakan, maka percayalah akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita mengingat khotbah minggu yang lalu, penciptaan manusia dikatakan kalau Tuhan telah menyediakan segala sesuatu, makanan yang hendak dimakan oleh manusia itu. Ini adalah bukti kalau Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Sehingga mari percaya akan pemeliharaan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, supaya kita jauh dari ketamakan itu, kita tidak hanya meminta dan menerima, tetapi kita juga harus memberi dan membagi. Supaya ketamakan jauh daripada kita, maka kita juga harus mau memberi dan membagi. Tidak hanya meminta dan menerima, tetapi harus mau memberi dan membagi kepada orang yang lain. Mari peduli kepada orang yang lain. Saat ini kita diajak juga untuk peduli, memikirkan orang yang lain. Apalagi di tengah-tengah kondisi kita saat ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, sekarang begitu banyak orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang tidak memiliki uang, yang sulit untuk makan. Sekarang waktunya bagi kita untuk menjauhi ketamakan itu, untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi sekarang waktunya bagi kita untuk juga memikirkan orang yang lain, untuk juga mau memberi dan juga membagi. Karena kita juga telah menerima banyak dari Tuhan. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan ini jauhilah ketamakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, pada minggu ini, yang mengingatkan kami Tuhan agar kami menjauhi ketamakan di dalam kehidupan kami. Akan tetapi hendaknya kami semua mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami. Hendaknya kami semua percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, jauhkan dari kami sikap ketamakan itu. Jauhkan dari kami sikap yang mementingkan diri sendiri. Tetapi ajari kami Tuhan agar kami mampu menunjukkan kasih persaudaraan kepada orang yang lain. Agar kami mau memberi, agar kami mau berbagi di tengah-tengah kehidupan ini. Tuntun dan bimbing kami Tuhan, agar kehidupan kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Ketika saat ini kami akan memasuki tatanan kehidupan yang baru di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Engkaulah yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami setiap langkah kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari kami segala mara bahaya. Engkau senantiasa yang membimbing kami, yang memegang tangan kami di dalam perjalanan kehidupan ini, agar kehidupan kami senantiasa bersuka cita. Terlebih lagi Tuhan, kami bisa bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ET nomor 691 ayat pertama dan ayat yang kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Selalu
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi